Pak, kok tiba-tiba bau menyan ya, kata si penumpang itu. Oh iya mas, biasanya katanya ada arwah korban pembunuhan yang sering ikut dalam bis ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, welcome back to my channel. Balik lagi bareng aku Putri Nuari. Terima kasih buat kalian yang udah klik video ini dan juga nonton video ini sampai selesai. Dan jangan lupa juga buat subscribe, like, komen, dan juga share video ini sebanyak-banyaknya. Jadi kali ini aku bakal bawain cerita horor dari pengalaman seseorang yang bernama Santoso. Malam itu Santoso sedang menunggu sebuah bis di sebuah halte. Bis ini cukup terkenal di daerah Jawa dan bis ini juga terkenalnya sering ugal-ugalan. Bahkan nggak jarang mereka sempat mengalami beberapa kecelakaan. Bahkan di daerah Jawa Timur pun bis ini pernah dibakar oleh massa karena saking ngebutnya bis ini pernah menabrak pejalan kaki sampai akhirnya pejalan kaki tersebut meninggal di tempat. Sampai akhirnya bis ini dikatakan bahwa bis pembawa maut ataupun bis yang sering menyebabkan orang meninggal. Akibat dari beberapa julukan tersebut, akhirnya bis ini sekarang berganti nama. Nah, malam itu Santoso sedang menunggu bis tersebut di sebuah halte. Malam itu sudah hampir pukul jam 12 malam, tapi bis itu belum datang juga. Entah berapa batang rokok yang sudah Santoso hisap sambil menunggu kedatangan bis tersebut. Santoso hanya sendirian di situ. Dia bahkan sudah mengomel, mana sih bis ini kok nggak datang-datang, kata dia kan. Lama banget, aku udah habis berapa rokok di sini dan bahkan aku juga udah kedinginan nunggunya di sini. Santoso terus ngomel karena bisnya nggak datang-datang nih guys. Terus nggak lama kemudian ada sebuah motor yang berboncengan. Orang yang membonceng motor tersebut akhirnya turun di halte dan temannya ini ternyata cuma mengantar. Dan temannya ini juga bilang, hati-hati ya katanya, hati-hati di jalan kata dia. Santoso seneng nih karena ada temennya, alhamdulillah kata dia kan, ada temen aku nunggu bis kata dia kan. Karena Santoso sebenarnya juga takut karena dia punya pengalaman buruk saat nunggu di halte bis tersebut. Dia pernah dipalak sama beberapa preman sampai preman itu mengeluarkan senjata tajam untuk ngancam dia tuh. Untuk memecah keheningan malam, Santoso ini akhirnya mencoba bertanya kepada si orang yang sedang menunggu juga. Dia bilang, mau kemana mas? Kata Santoso kan. Tapi si orang tersebut nggak menyaut sama sekali. Dia bahkan cuma diem aja dan nggak menghiraukan keberadaan Santoso. Santoso lagi-lagi ngomel, ih sombong banget sih, sombong sekali kata dia kan. Wong sama-sama nunggu bis aja juga kok ditanya nggak mau jawab kata dia kan. Emang ya anak-anak zaman sekarang kata dia kan nggak tahu yang namanya sopan santun, nggak tahu yang namanya tata krama, basa-basi. Pokoknya Santoso terus ngomel aja karena orang ini nggak menghiraukan Santoso. Setelah itu nggak lama kemudian bis yang mereka tunggu datang tuh. Nah, si orang tadi langsung masuk ke dalam bis itu dan Santosa juga mengikuti di belakangnya sambil menggerutu lagi nih. Wong aku duluan yang nunggu kok, malah dia yang naik duluan, kata si Santoso. Baru aja Santoso melangkahkan kakinya ke dalam, bis ini udah melaju. Karena memang bis ini nggak bisa berhenti lama-lama di setiap halte, karena mereka juga takutnya akan membuang waktu semakin banyak sehingga waktu keberangkatan mereka tidak tepat ataupun kedatangan mereka nanti akan terlambat. Santoso masuk ke dalam bis tersebut. Nah, di situ dia ngelihat beberapa kursi sudah terpenuhi dan juga ada yang kursi yang di sebelahnya itu kosong tapi orang itu nggak mempersilahkan. Jadi Santoso nggak enak dong dan dia juga ngelihat orang yang duduk di kursi itu mukanya nggak enak banget. Dan untungnya di bagian belakang itu masih ada kursi yang kosong itu 3 kursi kosong gitu. Nah, Santoso akhirnya milih kursi yang di belakang itu. Dan dalam hati dia juga bilang malah enak kata dia kan luas bisa ngerokok bisa apalah pokoknya nggak sempit-sempitan kata Santoso. Bis kemudian melaju seperti biasanya dan sampai di sebuah daerah dan biasanya di daerah tersebut si konduktor ini sudah mulai menariki uang bayaran dari para penumpang. Tapi si Santoso ini ngerasa kok kondekturnya nggak minta-minta uang, maksudnya nggak minta bayaran, kata dia kan. Tapi kata Santoso, ah bodo amat, kata dia kan. Kalau nggak ditarikin bayaran berarti kan gratis, malah kebeneran naik bis gratis, kata Santoso gitu kan. Santoso langsung tidur lagi, dia nggak menghiraukan sama sekali. Terus bis itu berjalan lagi, Santoso semakin lama semakin agak merasa agak lain nih. Dia ngerasa kok bis ini semakin lama semakin sepi, bahkan orang di sebelah Santoso pun seperti tidak menganggap kehadiran Santoso ini. Dia kemudian bingung dong, terus dia kemudian teringat cerita dari kakaknya. Kakaknya ini pernah cerita kalau jangan pernah menunggu bis malam di tempat halte yang tadi Santoso tunggu. Karena konon katanya ada bis hantu. Bis hantu itu katanya ada bis yang isinya itu penumpangnya bukan manusia. Dan kalau kita naik bis tersebut, kita akan dibawa ke alam mereka dan nggak tahu bisa balik lagi.
Tapi Santoso kemudian berpikir kembali, ah nggak mungkin lah ada bis seperti itu, kata Santoso kan. Dia mulai mempositifkan pikirannya kembali. Dia menekan rasa takutnya, walaupun sebenarnya dia juga takut. Terus karena ngerasa penasaran kan, dia coba nanya di orang yang duduk di sebelah dia. Dia tanya, Mas Samen mau kemana? Kata si Santoso kan. Tapi orang yang di sebelah Santoso ini cuma diem aja, dia nggak jawab, bahkan mukanya pun kelihatan datar, kayak nggak berekspresi sama sekali. Santoso makin bingung dong, dia makin, kok orang ini nggak mau ngerespon dan nggak ngejawab aku, kenapa sih, kata dia kan, apa emang sombong atau gimana, kata Santoso kan. Terus karena penasaran, si Santoso ini coba menepuk bahu si orang di sebelahnya ini. Dan kalian tahu ternyata ketika Santoso menepuk bahu si orang sebelah, tangannya ini tembus melewati orang tersebut, guys. Betapa syoknya Santoso. Sontak Santoso ini langsung berteriak ke kondekturnya, Pak, kiri Pak, saya turun di sini aja Pak. Saya turun di sebelah kiri aja. Namun kondektur ini juga nggak mendengarkan apa yang dikatakan Santoso. Dia mengabaikan apa yang dikatakan Santoso. Tanpa dia sadari, dia ini udah tremor banget guys, dan dia langsung ngambil rokoknya, terus dia coba ngidupin rokoknya karena dia pikir itu bisa membuat dia tenang dan menghilangkan rasa takutnya. Setelah dia mencoba merokok dengan rasa takutnya, tiba-tiba orang di sebelah dia ini orang di sebelahnya ini ngomong ke kondekturnya, Pak, kok bau kemenyan ya? Tiba-tiba bau kemenyan, kata si orang di sebelahnya ini. Terus si kondekturnya ini bilang, nggak apa-apa mas, tenang aja. Memang suka kadang tercium bau kemenyan, kata si kondekturnya. Terus si kondekturnya ini ngomong lagi, katanya dulu di tempat halte Mas Nunggu tadi itu ada seorang pemuda yang meninggal ditusuk sama seorang preman pas malam Jumat Kliwon kayak gini, kata dia kan. Nah kebetulan ini kan malam Jumat Kliwon mas, makanya mungkin malam ini dia sedang menumpang bis kita, kata si Pak Kondektur itu. Nggak apa-apa lah mas, biarkan dia numpang, kasihan, mungkin matinya nggak tenang, kata si kondektur itu. Mendengar perkataan si Pak Kondektur ini, Santoso langsung terdiam, termangu, tercengang. Dia kaget sekaget-kagetnya. Dan ternyata bau kemenyan tadi berasal dari Santoso yang dia pikir dia menghidupkan rokok. Dan ternyata pemuda yang meninggal ditusuk oleh preman itu adalah si Santoso sendiri. Dan Santoso ternyata baru sadar kalau dia itu sudah meninggal. Pantas aja selama dari tadi dia nunggu bis sampai masuk ke dalam bis, tidak ada orang yang menghiraukan dia. Karena memang dia ini nggak kelihatan sama manusia biasa. Nah, begitulah guys cerita Santoso yang ternyata sudah meninggal karena ditusuk oleh preman. Dan bahkan dia sendiri tidak sadar kalau dia itu sudah meninggal. Dan sekarang katanya setiap malam Jumat Kliwon, tiap bis yang lewat di halte tersebut memang kadang sering tercium bau kemenyan. Ya mungkin itu adalah Santoso yang ikut di bis tersebut. Tapi selama si Santoso ini nggak mengganggu, nggak masalah ya guys. Karena sejatinya kita ini memang hidup berdampingan sama mereka. Oke guys, sampai di sini dulu cerita kali ini, dan jangan lupa kalau kalian punya cerita horor atau pengalaman horor, kalian bisa tulis di kolom komentar ataupun kalian bisa kirim ke email aku. Siapa tahu cerita kalian nanti bisa aku bawain di YouTube aku. Thank you for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.